dengan saya Robin Fahmi di FLN Channel. Kali ini kita kehadiran tamu spesial, anak Jember yang lama merantau ke Jakarta dan hari ini kembali ke Jember dan siap untuk mengabdikan dirinya, memajukan Jember dan memberikan yang terbaik untuk Jember. Hadir di tengah kita Bapak Nanang Prasetyo dan Ibu Tin. Dan langsung saja ini Pak Nanang, kita ngobrol santai saja, terutama kehadiran Pak Nanang, informasinya yang ingin mengabdikan untuk mungkin bisa diceritakan kenapa kok kemudian yang sudah enak-enak di Jakarta, ya kan, dari posisi yang sudah bagus harus pulang lagi ke Jember dan ingin mengabdikan diri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah saya bisa jumpa di forum ini, di kesempatan ini. Benar, memang saya sedang melakukan kegiatan jalan-jalan ke pelosok, ke desa untuk mendapatkan informasi, berdialog dengan dulur-dulur kita di desa di sekitar Jember, mulai dari selatan, Buger sampai ke utara, Kalisan. Alhamdulillah saya ini sudah di bulan ke-10, jadi di bulan ke-10 wirawiri Jember, Jakarta. Nah, kenapa saya harus melakukan demikian? Karena memang tidak pernah terfikir untuk berangan-angan atau bercita-cita untuk menjadi bupati. Namun sesuai dengan kondisi yang ada, jadi yang diawali dengan komunikasi dengan teman-teman kampung. Saya ini asli kampung Kebonsari di Bocah Kebonsari. Teman-teman kampung inilah yang menyampaikan usulan-usulan atau ya keinginan-keinginan mereka untuk kembali ke Jember. Tidak segampang itu. Saya memang masih aktif di waktu itu ya, di Kementerian DPR. Kemudian saya melakukan dengan keluarga tentunya, dan secara SOP agama melakukan dialog dengan Allah bahwa saya bagaimana sebetulnya, apakah saya memang diizinkan dan jalan saya untuk alhamdulillah itu saya lakukan. Ternyata dalam perjalanannya saya menemukan kenikmatan, kenyamanan ya. Mungkin menjadi bupati iya, tapi saya mungkin lebih berbahagia, bersyukur mendapat kesempatan untuk belusuan, ya, menikmati kuliner Jember, menikmati situasi masyarakat Jember, khususnya di ujung, mulai dari ujung yang saya pernah tahu masyarakat memang istilahnya kebetulan tidak banyak, tidak semua jumlahnya memang belum saya ketahui. Tapi saya menemukan masyarakat yang ekstrim miskin di ujung Jember sana, naik ke pedalaman. Hanya saya pengen tahu saja. Sehingga ketika saya tahu situasi Jember, ketika saya memang mendapat kesempatan untuk mencalonkan dan kemudian insya Allah menjadi bupati, setidaknya saya sudah bisa langsung ready to use, langsung siap untuk bekerja untuk Jember. Jadi itulah saya menginventarisir semua permasalahan, tidak berarti jelek semua, tapi problematik bagaimana yang sudah baik, bagaimana kalau kita lebih baik lagi. Misalnya kita masih berkonsumsi Jawa Timur, bagaimana kalau kita berkonsumsi ke Indonesia, justru mungkin bisa ke luar negeri. Gitu ya. Tadi kan sempat ngobrol dulu sama Bapak. Ya. Gimana responnya Tim? Awal-awal bapaknya berkeinginan maju
berat atau sudah siap dengan segala resikonya? Selama ini memang Bapak selalu komunikasi dengan masyarakat. Menurut saya, kalau ini tujuannya untuk masyarakat lebih baik lagi ke depannya, saya ikhlas dan tulus mendampingi Bapak, mendorong Bapak untuk ke depannya lebih baik. Berarti sudah siap satu visi. Kira-kira Pak, seandainya nanti dikabulkan untuk memimpin Jember, apa sih yang harus atau yang mendesak untuk diperbaiki? Jadi saya ingin menyampaikan, dan ini saya rasa hal yang biasa, tidak hal yang khusus atau apa. Bahwa saya itu, karena saya memang dulu berasal dari anak kampung, saya ingin meningkatkan apa yang terjadi sekarang di pedesaan, sehingga membangun desa menuju ke depan. Membangun desa ini bukan berarti normatif, hanya urusan desa, tapi banyak hal. Ya. Suatu misal perizinan pertambangan, itu kan juga di desa, di selatan. Saya sudah ada beberapa masyarakat kebetulan datang saya waktu itu, karena Bapak kan di pusat, bagaimana tentang IUP kita, izin usaha pertambangan. Nah ini sebenarnya permasalahan yang di desa. Belum lagi yang lain. Sekarang pariwisata. Kita ketahui, ya, jadi ada Payangan. Contoh saja, di selatan ini kan ada 6 destinasi wisata. Ya. Satu contoh ada 3 saja, Payangan, Papuma, Watulo. Ini kan beda-beda. Nah, jadi beda-beda dalam arti kepengurusannya. Yang kalau tidak salah, kalau salah saya mohon koreksi. Jadi yang pertama adalah Watulo itu kayaknya murni pemerintah. Kemudian yang Payangan ini kayaknya warga setempat ya. Nah, terus kemudian yang Papuma itu adalah dari kementerian atau Perum Perhutani, ya gitu ya. Jadi, nah ini bagaimana? Nah tentunya ada beberapa hal yang menjadi harus dilakukan supaya betul-betul wisata Jember ini benar-benar bisa menjadi komoditi tambahan terhadap PAD kita. Ya, tentunya resep masakannya pada waktunya kita akan sampaikan. Ini satu contoh. Itu mungkin. Dan ini lagi Pak Nanang yang setiap kali muncul ketika momen pemilu, kekhawatiran masyarakat terutama di daerah Sino, di daerah Puger, kalau kemudian calon yang akan dipimpin Jember itu berpihak kepada tambang. Nah, mumpung Pak Nanang di sini, disampaikan ketegasan Pak Nanang, apakah nanti bakalan menolak atau sepakat? Baik. Ini statement saya, bukan janji, tapi memang ini suatu hal yang biasa saya lakukan juga ketika saya masih aktif di kementerian. Kebetulan saya di dalam kementerian ini memimpin wilayah seluruh Indonesia. Dan permasalahan seperti ini bagi saya bukan hal yang baru, hal yang biasa. Jadi saya selalu melakukan upaya yang utama adalah masyarakat sekitar. Itu bagaimana? Bagaimana masyarakat sekitar? Kepentingannya bagaimana? Itu tidak ada unsur-unsur lain, baik itu unsur bisnis maupun unsur politik yang masuk. Jadi harus clean dulu. Ketika kita berdialog dengan clean dengan masyarakat, maka itu akan lebih mudah. Dan statement saya akan mengutamakan kepentingan masyarakat sekitar. Jadi tidak ada ya memberi izin atau tidak memberi izin, karena kita harus tahu dulu akar permasalahannya. Tapi yang saya janjikan, yang saya sampaikan, itu adalah kepentingan masyarakat. Pasti sudah saya di situ. Itu yang yang saya baik itu yang ada emas di suatu tempat tertentu, kemudian ada yang mungkin pasir besi di situ. Kalau memang tidak harus dengan, jadi komoditi tambang ini kan tidak mesti harus di daerah pertambangan ini kan tidak mesti tambang saja. Jadi bisa saja misalnya komoditi lain yang berada di sekitar situ yang bisa saja dibudidayakan lebih daripada tambang. Belum tentu.
kita ini sudah terobsesi bahwa kalau tambang itu sudah luar biasa masyarakat. Nanti dulu kita lihat dulu bagaimana kalau kalau ada komoditi yang lain yang masyarakat inginkan, yang dampaknya semua mesti berdampak. Semua activity ada dampaknya. Tapi dampaknya sekecil yang mana? Yang paling kecil yang saya harus putuskan. Dan itu insya Allah sudah menjadi kebiasaan saya, ya, rutin dalam mengambil suatu keputusan. Jangan khawatir masyarakat. Insya Allah saya akan mementingkan kepentingan masyarakat. Karena yang bisa memajukan masyarakat atau mengusulkan, memberikan suatu konsep kepada pemerintah itu sebetulnya masyarakat sendiri. Kita ini hanya memberikan pancingan sebetulnya. Apa betul begini? Apa betul begini? Nah, ketika enggak. Jadi sekali lagi saya akan clear dari kepentingan bisnis, dari kepentingan politik. Ya. Untuk yang utama adalah kepentingan masyarakat. Jadi itu pemirsa di rumah, tegas sekali pernyataan dari calon Bupati Jember yang akan mendatang bahwa beliaunya tegas berpihak kepada masyarakat yang tentunya yang mementingkan masyarakat di atas segalanya. Nah ini Pak Nanang, selama ini kan sudah 10 bulan Ya. Di Jember, ya mungkin tidak semuanya mungkin ya. Potensi apa yang bisa digenjot yang selama ini mungkin masih belum terlihat, tapi ini bagus. Jadi kebetulan saya memang besar di Jember dan 38 tahun meninggalkan Jember. 10 bulan ini saya pergunakan untuk jalan-jalan masuk belusukan ke Jember. Dan alhamdulillah saya menemukan sebetulnya, saya mengingat kembali potensi-potensi Jember yang saya anggap luar biasa. Banyak sekali ada potensi dari selatan. Itu adalah potensi pertambangan, perikanan, pertanian. Masuk lagi perkebunan. Kemudian pariwisata, pertanian. Ini potensi. Dan kalau memang itu dipertanyakan sebetulnya potensi mana yang akan lebih utama dipercepat, tentunya potensi yang betul-betul menyangkut dengan masyarakat. Potensi yang ngena kepada masyarakat. Suatu contoh perkebunan. Perkebunan ini menyentuh kepada masyarakat di ujung. Saya masih ingat Jember ini dulu adalah suatu kota kebanggaan tentang perkebunan. Teh, kopi, karet, tembakau, coklat, tebu. Tapi tebu ini di urutan akhir. Maaf ini. Nah, inilah potensi yang memang harus digenjot semua. Kalau kita bisa bicara teori, mohon maaf karena saya ini seorang birokrat, ya, 38 tahun saya seorang birokrat dan sudah terbiasa melakukan hal-hal problem seperti ini. Maka ketika sekarang saya sudah menemukan potensi-potensi apa yang akan bisa cepat, arahnya adalah menyelesaikan yang pertama tentunya bagaimana tingkat ekonomi lemah masyarakat yang di pinggiran atau di ujung ini bisa segera naik, bisa dengan waktu tertentu dia terbantukan. Saya tidak lazim saya menyebut masyarakat miskin, rasanya tidak tega. Lebih baik ekonomi yang rendah. Ini bagaimana? Dan alhamdulillah dalam 10 bulan ini ketika saya ke Jember 2 minggu, saya kembali ke Jakarta. Saya tidak lagi berkantor karena saya sudah memutuskan pensiun. Nah, itu saya berkomunikasi, berdialog dengan teman-teman di kementerian-kementerian lain, contohnya pertanian, kemudian ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN, dan kebetulan ESDM kaitan dengan tambang. Nah, ini saya komunikasi dengan mereka. Sakjane Jember ini kalau begini gimana? Kalau begini gimana? Kalau begini. Dan alhamdulillah itu semua sudah nyampe sampai dengan struktur bagaimana solusi penyelesaiannya. Dan mungkin dalam kesempatan berikutnya nanti saya akan sampaikan mungkin pada waktunya lah ya. Tapi alhamdulillah itu semua sudah saya serap dan saya sudah ada rasa greget untuk segera itu bisa saya selesaikan. Sombong kalau ini.
Kalau ini agak sombong, tapi itulah sebagai arek Jember yang insya Allah kembali ke Jember. Gitu kira-kira. Ya, terima kasih. Kita mungkin singkat saja ngobrol kita, tapi mungkin ada pesan dan kesan yang bisa disampaikan oleh Pak Nanang kepada warga Jember selama perjalanan di Jember ini, Pak. 10 tahun. Baik, saya meninggalkan Jember sekitar 38 tahun. Jadi yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat Jember, saya senang dengan gaya pendalungannya. Karena saya menikmati masyarakat selatan dengan masyarakat utara. Kalau saya masyarakat di selatan, saya seperti di daerah Jawa Timur ke barat. Bahasanya halus Jawa. Ketika saya di Kalisat, saya menikmati bahasa dan karakternya. Inilah seni. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman saudara-saudara di Jember, justru dengan adanya pendalungan ini, saya ini sangat hormat dan sangat cinta kepada kearifan lokal. Sehingga jangan tinggalkan kearifan lokal. Meskipun itu hanya budaya lokal. Kita punya yang namanya ludruk. Ludruk itu asal-muasalnya dari, ya kalau nggak salah ya maaf ini, banyak itu di Jombang. Tapi Jember punya ludruk Jemberis. Nah, reok ini Ponorogo, sudah diklaim Ponorogo, benar. Tapi Ponorogo yang Jemberis. Kenapa saya katakan Jemberis? Peralatannya peralatan reok, tapi pemainnya adalah Jember Madura. Nah, itulah. Jadi banyaklah kesenian dan seterusnya. Ini yang tolong dijaga, tetap selalu dijaga, dilestarikan, karena kekuatan dari akhlak kita dalam keseharian itulah adalah pada kearifan lokal. Ya, itulah sosok dari Bapak Nanang Prasetyo. Ya, Nanang Handono Prasetyo. Nanang Handoyo Prasetyo. Mungkin di lain waktu kita bisa berjumpa lagi, ngobrol-ngobrol lebih dalam terkait Jember, terkait visi misi dan lain sebagainya. Karena waktunya terbatas, mungkin Pak Nanang punya agenda lain. Sampai di sini, saya Robi Fahmi, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Relawan Yali Diker mengucapkan selamat atas launching podcast FBLM Jember. Semoga menjadi sarana informasi dan edukasi bagi masyarakat serta wahana untuk bertukar konsep dan gagasan untuk kemajuan pembangunan Kabupaten Jember. Semangat!